Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini kita akan berbicara yang berhubungan dengan bagaimana caranya kita mencari penghasilan atau uang di dalam internet ya. Sebenarnya ada macam-macam opsi ya. Dari berbagai media sosial bisa kita lakukan gitu selain jadi YouTuber ya teman-teman. Tetapi memang yang perlu diperhatikan adalah kemampuan dari diri kita sendiri dulu gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan kemampuan kamu itu apa gitu. Kalau misalnya kamu seorang musisi bisa main gitar, berarti kamu bisa cocok di mana, misalnya bergabung di komunitas YouTube gitu kan. Karena di situ kan biasanya kalau di YouTube kan bagaimana kita bisa memberikan sesuatu ya, bakat kita yang dimunculkan dan bisa dilihat oleh orang gitu ya. Jadi YouTube itu adalah panggung sandiwara gitu ya. Jadi kalian bisa menyalurkan bakat kalian itu melalui YouTube gitu. Tetapi kalau misalnya kalian punya bakat sebagai penulis gitu ya, biasanya orang tuh melakukan bekerja di sebuah internet itu yang berhubungan dengan vlog gitu ya, atau blogger gitu ya. Jadi di situ kalian memberikan inspirasi atau motivasi atau tutorial gitu ya yang berhubungan dengan penulisan gitu. Atau kalian juga bisa menjadi penulis berita gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat suatu berita-berita yang bisa menjadi suatu viral, atau berita-berita dalam bentuk tips atau manfaat-manfaat dalam sebuah kesehatan gitu ya, terutama buat kesehatan tubuh atau diet gitu ya. Atau kalian bisa menjadi affiliate suatu platform gitu ya, misalnya dalam Amazon gitu. Kalian bisa masuk dan memberikan kontribusi di dalam sana ya, di platformnya Amazon, yang dimana kalian juga bisa bekerja sama dengan affiliate programnya. Di situ kalian bisa menjual produk gitu loh. Dan biasanya kecenderungan dalam segi kesehatan itu biasanya berhubungan dengan diet sih biasanya ya, kalau manusia itu atau perempuan gitu ya, atau laki-laki juga. Selain berolahraga tentu banyak hal yang harus mereka membuat pola makannya itu seperti apa gitu. Baik teman-teman, kita lihat aja langsung ke ChatGPT, kira-kira apa sih yang akan dia berikan referensinya untuk mencari penghasilan lewat internet itu kayak gimana gitu, atau apa yang harus kita lakukan gitu ya. Yuk kita cek. Oke, jadi di sini saya sudah masuk di ChatGPT ya. Jadi di sini dia menjelaskan kalau kita ingin mencari uang di internet ya, atau ingin berpenghasilan melalui internet, seperti saya sudah jelaskan di awal tadi, kita harus perhatikan untuk kemampuan kita dulu, keahlian kita itu apa, lalu kita tinggal melihat ini solusi yang diberikan oleh ChatGPT. Kalau ingin mencari penghasilan melalui internet, di sini ada beberapa poin yang diberikan oleh ChatGPT, yaitu menjadi freelancer. Dan di sini dikatakan Anda bisa memanfaatkan kemampuan yang dimiliki seperti menulis, desain grafis, penerjemah, atau pengembangan web untuk bekerja sebagai freelancer. Jadi freelancer itu ya kita bekerja dari rumah, kita bisa bekerja sesuai dengan hobi kita, bakat kita yang seperti saya sudah ceritakan di awal. Kalian bisa kembangkan. Jadi kalian bisa masuk ke salah satu website atau platform tertentu yang dapat mereka berikan kontribusi kepada kalian untuk menjadi affiliate programnya gitu ya. Jadi yang pasti di sini dikatakan untuk mencari proyek-proyek melalui platform online seperti Upwork, Freelancer, dan Fiverr gitu ya. Jadi kalian bisa masuk ke dalam website tersebut, lalu kalian coba untuk membuat suatu tunnel ya. Jadi kalian di situ akan mempromosikan diri kalian bahwa kalian tuh punya keahlian apa gitu ya. Jadi kalian bisa masuk di platform online yang Freelancer atau Fiverr biasanya ya. Biasanya orang kecenderungan masuk di Fiverr karena banyak perusahaan-perusahaan mencari tenaga-tenaga freelancer gitu ya dalam menyelesaikan proyek-proyek perusahaan tersebut gitu. Jadi kalian tuh nanti disewa gitu, nanti baru kalian akan dibayar gitu ya. Itu gambarannya. Lalu yang kedua, untuk menghasilkan uang di internet adalah menjual produk atau jasa online ya. Misalnya kalau kita menjual produk, kita tergantung nih, kita mau jadi endorse atau kita akan menjadi affiliate marketing di salah satu website gitu ya, dan kita menjual produknya dan kita akan mendapat komisinya gitu ya. Atau kalian akan menjadi jasa online gitu ya, artinya kalian bisa menjadi perantara
kalian bisa mempertemukan antara pembeli dan penjual gitu, dan kalian menjadi perantara. Itu jasa online ya. Jadi jasa online itu juga bisa dikatakan kalian juga bisa menjadi sebagai tenaga pengajar gitu ya, atau mengedukasi gitu ya. Dan ya seperti tadi saya katakan, mengikuti program afiliasi ya. Program afiliasi ini memungkinkan Anda untuk memasarkan produk atau layanan dari perusahaan lain dan menerima komisi setiap penjualan yang Anda hasilkan melalui tautan afiliasi Anda. Jadi contohnya seperti Amazon, eBay gitu ya. Jadi itu gambaran-gambaran website yang kalian bisa bekerja sama dengan mereka dan kalian menjual produknya gitu ya. Itu program afiliasi yang biasanya afiliasi marketing gitu ya. Dan mereka akan menawarkan bagi mereka yang freelancer atau teman-teman yang ingin bekerja dari rumah gitu ya. Kalau kalian memang punya keahlian dalam memasarkan atau memiliki strategi-strategi untuk marketing di dalam dunia website dan di dalam dunia internet, sehingga kalian bisa menjangkau para peminat gitu loh, supaya produk itu bisa terjual gitu ya, dan kalian mendapatkan komisi. Lalu mengisi survei, di sini juga dijelaskan mengisi survei online. Jadi ada beberapa perusahaan ya, di sini dikatakan ada beberapa perusahaan membayar untuk pendapat konsumen mereka melalui survei online dan mencari situs survei online seperti Swagbucks, Toluna, atau Survey Junkie untuk menghasilkan dengan mengisi survei. Jadi itu ada perusahaan-perusahaan gitu ya, untuk mengembangkan salah satu projectnya mereka tuh butuh survei gitu. Coba dong kalau misalnya contoh aja Microsoft gitu ya, Microsoft Word gitu ya, coba deh kalian pakai, kira-kira ada kekurangan dan kelebihannya nggak gitu loh. Jadi kalian mengisi surveinya seperti itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan ya berdasarkan survei online itu, dan itu juga bisa menghasilkan loh teman-teman, dan itu patut dicoba. Lalu di sini juga menghasilkan uang melalui media sosial ya, seperti saya katakan tadi ya, ada YouTube, Instagram, TikTok, dan membuat konten yang menarik sehingga ada sponsor atau iklan yang datang ke kalian dan kalian bisa menjadi atau endorse ya, kalian bisa menjual produk-produk mereka dan kalian akan dibayar. Lalu menjual domain ya, kalau menjual domain ini Anda dapat membeli domain yang potensial dan menjual dengan harga lebih tinggi di kemudian hari. Jadi domain ini tuh mirip seperti kalau kita menggunakan website kita itu kan biasanya gratisan ya, tapi kalau kita ingin membeli domain sendiri itu bisa gitu, dan itu bisa kita perjualbelikan gitu. Jadi itu sebuah nama website kita gitu loh. Jadi jati diri kita atau home-nya kita gitu loh. Jadi nggak ada orang yang pakai domain itu selain kita sendiri gitu. Dan biasanya perusahaan-perusahaan itu menggunakan domain mereka sendiri gitu ya. Dan memang di sini dikatakan domain itu pun bisa kalian jual gitu, sama kayak kalian sudah buka perusahaan atau buka toko di dalam satu website kalian gitu. Kalian juga bisa menjual ke orang lain website itu gitu. Kalau misalnya toko itu memang sama hanya di dunia nyata gitu, kalian punya toko warung terus kalian jual toko warungnya gitu. Nah begitu juga di dunia internet, itu juga bisa seperti itu gambarannya ya teman-teman. Lalu di sini juga menjadi penulis tamu atau ya seperti menulis artikel gitu ya, berita-berita terbaru, situs web atau blog yang seperti saya jelaskan tadi di awal, dan juga dapat meningkatkan visibilitas serta menghasilkan uang gitu buat teman-teman semua. Jadi ada macam-macam opsi gitu ya untuk mencari uang di internet. Dan menjual foto online. Nah, kalau bicara foto online ini artinya jika kalian adalah seorang fotografer gitu ya, kalian punya keahlian untuk hobi gitu, jalan-jalan, traveler gitu ya, terus kalian pengen foto-foto apa gitu, entah itu kumbang, lima alam lah istilahnya, lalu kalian tampilkan dengan keahlian kalian, cara foto yang baik yang bagaimana, dengan cara fotonya yang tuh bisa menarik perhatian orang seperti apa, kalian bisa jual di dalam beberapa website yang di sini dituliskan Shutterstock atau iStock foto gitu. Jadi ada orang yang suka koleksi gitu ya, misalnya di rumahnya itu dia suka koleksi burung gitu. Nah kalian suka hobi jalan ke hutan terus kalian foto-foto, foto kalian bisa diperjualbelikan di
taruh di iStock foto atau di Shutterstock. Jadi itu juga bisa menghasilkan uang melalui via internet. Itu tergantung dari keahlian teman-teman semua gitu ya, dan itu semua bisa dipelajari gitu ya teman-teman. Lalu menjual barang bekas. Nah, kalau misalnya menjual barang bekas itu biasanya di sini dijelaskan melalui situs seperti eBay atau Craigslist gitu ya. Jadi barang-barang yang mungkin mesti daur ulang kali ya, kayak begitu ya, kayak plastik-plastik gitu ya, itu bisa kita jual gitu ya, barang-barang seperti itu di website eBay atau Craigslist gitu ya. Coba kalian cek ke sana dan kalian pelajari programnya seperti apa, dan mungkin itu juga bisa menghasilkan buat teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah menghasilkan uang melalui investasi. Ya, kalau misalnya mengenai investasi tentu kalian harus punya modal ya. Jadi Anda di sini bisa menghasilkan uang dengan berinvestasi dalam saham, mata uang digital atau bisnis online. Namun pastikan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu agar dapat memadai dan memahami risiko investasi sebelum memulai. Karena ini kan kita nanam modal ya, atau invest ya. Jadi bagaimana supaya modal kalian itu bisa berputar dan bisa lebih dari modal awal kalian gitu. Kalau kalian mencoba untuk menanam invest di sebuah saham atau bisa di uang digital kayak kripto gitu ya. Jadi coba teman-teman pelajari untuk hal-hal yang kayak begitu, karena itu sangat berpengaruh untuk masa depan gitu loh. Gambarannya seperti apa, karena informasi-informasi yang saya berikan ini adalah semua itu perlu dijangkau dan perlu dipelajari dan perlu dicermati, karena perkembangan zaman kita nggak tahu ke depan itu kayak gimana lagi. Jadi kita harus banyak pelajari untuk hal-hal yang seperti ini ya teman-teman. Jadi pesan saya gitu ya, jika kalian ingin menghasilkan uang dari internet, telaah dulu, kuasai bidangnya, pelajari, dan lihat diri kalian sendiri, apakah saya punya keahlian di dalam bidang ini, baru kalian bisa terjun gitu. Beda dengan YouTube gitu ya. Kalau YouTube itu kan seperti saya gitu kan, saya memang suka gitu memberikan edukasi gitu, makanya saya memilih untuk menjadi seorang tutorial di YouTube gitu ya, karena itu memang hobi saya gitu. Nah, kembali lagi dari teman-teman, kalau teman-teman seorang editing atau teman-teman seorang ahli dalam mengedit gitu, desain grafis gitu, atau ahli dalam membuat 3D 4G gitu ya, coba kalian tuangkan hobi kalian itu dan masukkan ke dalam YouTube dan menjadi edukasi buat teman-teman yang lain atau penonton yang nonton di video kalian, menjadi sebuah manfaat buat mereka. Baik teman-teman, ini aja yang bisa saya jelaskan, beberapa informasi bagaimana cara menghasilkan uang di internet. Memang mencari uang itu tidak lepas tetap yang namanya bekerja gitu ya. Nggak ada yang menghasilkan itu tanpa bekerja. Semuanya itu harus dilakukan dengan kerja keras teman-teman, dan itu nggak semudahnya membalikkan telapak tangan, dan itu memang harus dari kemauan yang keras dan disiplin dari diri kita sendiri. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan bisa cantumkan di bawah kolom komentar saya, nanti akan saya tanggapi harus bagaimana untuk mencari penghasilan di internet, dan saya akan memberikan solusinya. Terima kasih teman-teman semuanya, salam buat teman-teman, semoga sukses selalu, dan dari saya J2F Story Tutorial khusus YouTuber pemula. Bye.